Legenda Keongmas, cerita rakyat Jawa Timur. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa, hiduplah dua orang putri raja yang sangat cantik jelita. Mereka bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Kedua putri raja tersebut hidup sangat bahagia dan serba berkecukupan. Hingga pada suatu hari berkunjunglah seorang pangeran yang amat tampan lagi rupawan dari kerajaan Kahuripan ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangannya bermaksud untuk melamar Chandra Kirana. Kunjungan Raden Inu Kertapati sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Dan akhirnya Chandra Kirana ditunangkan dengan Raden Inu Kertapati. Namun pertunangan itu ternyata membuat Dewi Galuh merasa dengki. Karena dia merasa kalau Raden Inu Kertapati lebih cocok untuk dirinya. Lupa daratan, Dewi Galuh lalu pergi ke rumah nenek sihir. Dia meminta agar nenek sihir itu mengutuk Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan dijauhkan dari Raden Inu. Nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh dan mengutuk Chandra Kirana menjadi keongmas lalu membuangnya ke sungai. Suatu hari seorang nenek yang baik hati sedang mencari ikan dengan jala. Dan keongmas tersangkut dalam jalanya tersebut. Keongmas itu kemudian dibawa pulang dan diletakkannya di atas tempayan. Keesokan harinya, nenek itu mencari ikan lagi di sungai, tetapi tak mendapatkan ikan seekor pun. Lalu nenek tersebut memutuskan untuk pulang. Namun sesampainya di rumah, ia sangat kaget sekali. Karena di meja sudah tersedia makanan yang sangat enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Siapakah yang mengirim masakan itu? Kejadian itu berulang setiap harinya. Karena penasaran, keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keongmas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri yang cantik itu. "Siapakah kamu ini, putri cantik? Dan dari mana asalmu?" tanya si nenek. "Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keongmas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena ia merasa iri kepadaku," kata keongmas. Setelah menjawab pertanyaan dari nenek, Chandra Kirana berubah lagi menjadi keongmas. Dan nenek sangat terheran-heran. Sementara Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Di perjalanan,
Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek tadi adalah orang sakti yang baik. Ia lalu menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Kakek itu memukul burung gagak dengan tongkatnya, dan burung itu menjadi asap. Akhirnya Raden Inu diberitahu di mana Candrakirana berada. Disuruhnya Raden itu pergi ke desa Dadapan. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah ia di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, ia sangat terkejut karena dari balik jendela ia melihat Candrakirana sedang memasak. Akhirnya kutukan dari nenek sihir itu pun hilang karena perjumpaan itu. Lalu Raden Inu memboyong tunangannya beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Candrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Baginda Kertamarta. Baginda meminta maaf kepada Candrakirana. Dan sebaliknya, Dewi Galuh lalu mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Akhirnya pernikahan Candrakirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup berbahagia. Pesan moral, kisah Keong Mas adalah kebenaran akan mengalahkan kebatilan atau kejahatan. Sifat iri hati itu seperti api yang akan membakar habis kayu kering kebaikan. Orang yang iri hati akan merasakan kekalahan dan kehancuran di kemudian hari.